Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan membahas tentang pentingnya memilih kesenangan. Manusia itu cenderung melakukan hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang dapat menimbulkan kenikmatan. Sekarang kenikmatan tuh banyak banget ditawarkan dari berbagai macam hiburan. Kalau zaman dulu kita itu dibatasi, jadi kita mudah untuk menahan godaan. Tapi kalau sekarang kita tuh disodorkan dengan berbagai macam hiburan. Nah, jadinya kita cenderung lalai melakukan aktivitas yang bermakna. Bosan dari satu video, kita akan cari video lain yang lebih menarik, yang lebih menyenangkan. Nah, masalahnya kesenangan ini tuh sifatnya sementara. Tidak ada dampak yang bermakna di masa depan. Inilah yang disebut oleh Martin Seligman sebagai pleasure. Aktivitas yang ketika kita melakukan aktivitas tersebut, kesenangan itu bisa kita dapatkan secara instan atau secara langsung. Nah, kebalikan dari pleasure ada namanya gratification. Gratification adalah aktivitas yang akan menimbulkan kesenangan, tapi kesenangannya ini bersifat jangka panjang. Ketika kita melakukan aktivitas tersebut, kesenangannya tidak kita dapatkan secara instan, tapi kita harus nunggu dulu, gitu, teman-teman. Ketika kalian main game, ya, itu kan kesenangannya langsung kalian dapatkan pada saat itu juga. Contoh gratification, misalkan olahraga. Untuk mendapatkan tubuh yang ideal, untuk mendapatkan badan yang sehat, kita harus merasakan capek, kita harus merasakan lelah, baru kita mendapatkan kesenangan tersebut. Memang teman-teman, manusia itu cenderung mencari kesenangan. Nggak ada orang yang mau capek dulu, nggak ada orang yang mau merasakan lelah. Tapi kan hidup itu bukan cuma nyari kesenangan doang. Perlu ada perasaan-perasaan yang negatif. Kita perlu mengalami masalah, kita perlu merasakan kesulitan. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika kita merasakan perasaan tersebut, kita tidak menghindarinya, kita akan belajar cara menyikapi masalah tersebut. Karena ketika orang itu dihadapi masalah, sebenarnya bukan yang nggak mampu untuk keluar dari masalah tersebut, tapi sebenarnya lebih ke tidak mau keluar dari masalah tersebut. Aku kasih contoh ya, misalkan ada dua orang itu kena masalah yang sama. Misalkan dua-duanya habis diputusin pacar. Si B ketika diputusin pacar itu terpuruk, merasa dunianya hancur, dia merasa sudah tidak berdaya, dia merasa putus asa, sampai misalkan melakukan hal-hal yang bisa menyakiti dirinya. Sedangkan si A misalkan dengan kondisi yang sama, ketika dia diputusin pacar, dia bisa move on, dia bisa bangkit kembali, dia bisa keluar dari masalah tersebut, dia tidak terpuruk. Karena rasa tidak berdaya atau tidak mampu itu didapatkan dari hasil pembelajaran. Nah, sebenarnya ini tuh hasil dari penelitian Martin Seligman. Martin Seligman itu melakukan penelitian pada seekor anjing. Martin naruh anjing di kotak pertama, yang mana kotak itu isinya strum. Tapi dalam kotak itu ada tombol untuk mematikan aliran listrik. Jadi setiap kali si anjing tersebut menekan tombol, aliran listriknya akan mati. Pada percobaan pertama, anjing ini kan kena strum. Nah, dia panik dong. Nah, ketika panik, dia mencari cara untuk menemukan solusi agar si listrik ini mati. Nah, akhirnya dia tuh dia kayak nemu tombol gitu kan. Ketika dia pencet, oh ternyata si aliran listrik ini mati gitu. Jadi setiap kali si Martin ini nyalain tombol listrik, dia udah tahu cara menghentikan aliran listriknya. Jadi setiap kali dia tekan tombolnya, aliran listrik itu mati. Nah, sedangkan anjing yang kedua dia taruh dalam kotak, tapi kotak ini isinya aliran listrik juga, cuma nggak ada tombol untuk mematikannya. Jadi ketika anjing ini dikasih aliran listrik, anjing tersebut panik dan tidak menemukan cara untuk menghentikan aliran listrik tersebut. Selanjutnya, Martin melakukan eksperimen lanjutan. Si Martin ini naruh kedua anjing tersebut di dalam kotak, tapi bedanya adalah sekat pertama itu dikasih aliran listrik, sedangkan sekat kedua itu tidak ada aliran listriknya. Sekatnya ini bisa dilompati oleh kedua anjing tersebut. Ketika si Martin ini nyalain aliran listrik, anjing pertama itu mencari cara untuk tidak tersetrum gitu, intinya seperti itu. Nah, akhirnya dia tuh mengusahakan, yaitu dengan melompat. Nah, jadi ketika aliran listrik itu dinyalain, dia akan melompat ke kotak yang selanjutnya sehingga dia nggak kena listrik lagi. Anjing kedua ini, ketika si Martin menyalain listrik, si anjing kedua ini tidak melompat, tapi dia bersikap pasrah. Jadinya tuh ditemukan seperti ini. Manusia yang sudah terlatih dengan masalah-masalah, sudah terlatih untuk mencari solusi dari sebuah masalah, itu akan berpikiran bahwa masalah itu bisa diatasi. Sedangkan orang yang tidak mencari solusi dari masalah itu akan mudah terpuruk, akan lebih depresi, dan akan mudah cemas. Jadi intinya emosi negatif itu perlu, teman-teman. Penderitaan itu perlu ada supaya kita bisa tahu cara menyikapinya. Beda halnya ketika teman-teman dapat masalah, ya, teman-teman tidak mencari solusi tapi mencari kesenangan lain gitu, teman-teman, yang sifatnya sementara dan tidak solutif terhadap masalah tersebut. Nah, kalau misalkan diri kita terbiasa untuk lari dari masalah, ketika ada masalah yang tidak terhindarkan, kita akan cenderung terpuruk, kita akan cenderung putus asa, kita akan cenderung merasa hidup ini tuh sudah berakhir atau hidup ini hancur. Jadi ketika ada masalah jangan dihindari, teman-teman. Ketika ada masalah itu dihadapi, jangan menghindar, ya. Meskipun kita tidak menemukan solusinya, kita juga harus yakin gitu bahwa setiap masalah itu pasti bisa berlalu gitu, ada waktunya. Kalau misalkan teman-teman merasa bahwa enggak kok masalah ini tuh nggak berakhir-akhir, kalau misalkan kita punya persepsi seperti itu, sebenarnya yang terjadi adalah pikiran kita masih terperangkap dalam masalah tersebut sehingga kelihatannya masalah ini tidak berakhir gitu ya. Jadi lakukanlah aktivitas-aktivitas yang memang kesenangannya ini bisa kita dapatkan dalam jangka panjang. Oke, jadi itu dia yang bisa aku share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.